Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Mari kita belajar IPA tentang konversi satuan. Perlu kalian ketahui bahwa belajar konversi harus tetap semangat dalam berlatih. Karena materi ini merupakan materi hitungan awal sebagai penentu materi selanjutnya. Apakah konversi itu sulit? Yuk kita cari tahu agar konversi tidak lagi menjadi sulit ya. Mari kita belajar konversi satuan. Apa sih konversi itu? Konversi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Dalam ilmu fisika, konversi satuan memiliki arti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Maksudnya adalah mengubah dari satu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain. Sebagai contoh, kita akan mengetahui dalam 1 hektar jika diubah menjadi meter persegi, berapa jumlahnya? Dalam 1 jam, ada berapa menit? Dan dalam 1 meter, ada berapa sentimeter? Itulah yang disebut konversi satuan. Macam-macam konversi satuan. Konversi satuan memiliki beberapa macam. Karena mengkonversi suatu bentuk ke bentuk yang lain sangat penting dalam ilmu fisika. Karena dalam ilmu fisika sendiri diperlukan perhitungan dan pengukuran yang memerlukan satuan yang lebih tepat dan akurat. Berikut adalah macam-macam konversi satuan. Yang pertama, konversi satuan panjang. Yang kedua, konversi satuan massa. Yang ketiga, konversi satuan waktu. Yang keempat, konversi satuan luas. Dan yang kelima, konversi satuan volume. Konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang berarti mengubah suatu bentuk satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Mulai dari satuan yang memiliki nilai terpanjang hingga memiliki satuan yang terpendek. Anak-anak, silakan kita lihat di sini. Ini ada tangga. Tangga ini disebut sebagai tangga konversi satuan, di mana tangga ini digunakan untuk membantu kita dalam mengubah atau mengkonversikan dari satu satuan ke satuan yang lain. Tangga ini jika naik 1 tingkat tangga maka dibagi 10, sedangkan jika turun 1 tangga atau 1 tingkat dikali dengan 10. Kita lihat di sini. Ini disebut sebagai kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dihafal ya anak-anak supaya mudah untuk mengingat-ingat atau kita ulang-ulang. Sebagai salah satu contoh, 1 kilometer ada berapa meter? 1 kilometernya di sini anak-anak, sedangkan meternya di sini. Ada berapa tangga yang harus dilewati dari 1 kilometer ke meter? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 tangga, di mana 1 tangga saja ini nilainya adalah 10. Berarti 1 dikali 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Berarti
1 kilometer ini ada 1000 meter. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang konversi satuan massa. Meskipun sering dikaitkan dengan berat, tetapi sebenarnya satuan massa berbeda dengan berat. Memang satuan massa sering digunakan untuk mengukur berat. Namun bedanya, jika satuan massa nilainya tidak akan pernah berubah, sementara berat dapat berubah nilainya karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, kita lihat anak-anak, ini sama dengan tadi kita menghitung konversi satuan panjang. Nah, satuan massa ini yang pertama diawali dengan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Prinsipnya sama dengan tadi ya, jika turun satu tingkat dikali dengan 10, dan jika naik satu tingkat dibagi dengan 10. Seperti contoh, 1 gram ada berapa kilo? 1 gramnya di sini, sedangkan di sini adalah kilogramnya. Nah, maka kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 tangga. Masing-masing tangga nilainya 10. Sehingga 1 dibagi 10 bagi 10 bagi 10 hasilnya 0,001. Jadi 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu adalah mengubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya dari mulai nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Seperti contoh, dalam satu hari ada 24 jam. Nah, kita lihat gambar yang ada di samping ini selalu berputar. Dalam satu hari ada 24 jam, itu bagaimana? Nah, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, dalam satu hari sudah genap ada 24 jam. Sedangkan dalam 1 jamnya seperti ini, ada 60 menit. 1 menitnya ada 60 sekon atau detik. 1 sekon 1/60 menit. 1 menit 1/60 jam. 1 jam ada 3.600 detik. Dan 1 hari ada 86.400 detik. Satuan konversi luas atau persegi. Konversi satuan luas adalah cara mengubah sebuah bentuk satuan luas yang paling besar ke nilai satuan luas terkecil. Meski hampir sama dengan satuan panjang, namun satuan luas dibedakan dengan kata persegi untuk menyebutkan sebuah satuan luas yang diberi tanda M². Ini anak-anak, kita lihat sama dengan tadi ya, ada tangga konversi. Pada dasarnya sama dalam cara menghitungnya. Tetapi ada perbedaan di sini kalau kita menghitung luas, yaitu ada tanda pangkatnya ditambahi dengan angka 2 di atas kilometer. Sehingga bunyinya kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi,
meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, sekarang anak-anak kita belajar dari contoh. 1 km persegi ada berapa meter persegi? Dari tangga ini kita lihat kilometernya di sini, sedangkan meternya di sini. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 tangga, di mana satu tangga saja ini nilainya adalah 100, sedangkan kilometer ke meter ini turun, sehingga satu tangganya dikali dengan 100. Kenapa 100? Karena ini ada pangkatnya 2. Nah, sudah jelas kan? Sehingga 1 km persegi menjadi meter persegi itu berapa? 1 kali 100 kali 100 kali 100. Hasilnya adalah 1 juta. Kita kasih contoh lagi. Jika 1 cm persegi, berapa meter persegi? 1 cm-nya di sini, sedangkan meternya di sini. Nah, berapa tangga yang harus terlampaui? 1, 2. Ada 2 tangga, di mana ini tingkatnya adalah ke atas. Berarti dibagi dengan 100 di tiap-tiap tangga. Artinya 1 dibagi 100 dibagi 100 sama dengan 0,001. Jadi 1 cm persegi sama dengan 0,001 meter persegi. Konversi satuan volume atau kubik. Satuan volume atau yang biasa disebut dengan kubik untuk menyebutkan sebuah satuan volume. Hampir sama dengan satuan luas persegi, hanya saja luas volume ditandai dengan M pangkat 3 dan dibaca dengan meter kubik. Anak-anak, mari kita lihat konversi satuan berikut. Mulai dari yang teratas, kita sebut kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Untuk penghitungannya sama dengan satuan-satuan yang telah kita lakukan tadi. Hanya saja di mana jika naik tangga maka dibagi dengan 1000 dan jika turun tangga dikali dengan 1000. Kenapa 1000? Karena di sini pangkatnya adalah 3 atau kubik. Seperti contoh, 1 km kubik ada berapa meter kubik? Nah, kilometernya di sini anak-anak dan meter kubiknya di sini. Kita cari lompatannya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 lompatan tangga yang telah dilakukan dan satu tangganya nilainya adalah 1000. Maka 1 dikali 1000 kali 1000 kali 1000 sama dengan 1 miliar. Jadi 1 km kubik sama dengan 10 pangkat 9 meter kubik. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Tidak sulit kan? Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.